Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kuasa Allah yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 20 dan 23. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau bertanya kepadamu, siapakah orang yang paling Anda percaya dalam hidup Anda? Jawaban atas pertanyaan ini tentu saja dapat beraneka ragamnya. Seorang anak akan mengatakan bahwa ibunya atau bapaknya lah orang yang paling dipercayanya. Seorang suami pastinya akan lebih percaya kepada istrinya dan sebaliknya, bukan? Seorang suster atau frater atau imam, kepada siapa mereka akan mempercayakan rahasia hidupnya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan di awal renungan hari ini membuat Anda tidak nyaman. Namun, adakah di antaramu yang mengandalkan Yesus untuk apa saja yang menjadi rahasia hidupmu? Saya pernah berkata kepada seseorang begini, engkau sekarang sudah tidak punya ayah dan ibu, juga tidak punya sanak saudara. Lalu apakah yang akan engkau lakukan? Orang itu berkata, saya tidak tahu. Saya hampir putus asa. Semua orang menjauhi saya. Lalu saya bertanya, semua orang? Tentu saja tidak. Tuhan peduli padamu. Buktinya, saya masih menanyakan kepadamu, apa yang akan kau perbuat setelah ini? Orang itu terdiam, lalu memeluk aku. Ia menangis dan dari bibirnya meluncur kata-kata ini. Terima kasih teman, jawabku. Terima kasih Yesus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengusir setan dari orang yang bisu. Ia sanggup melakukannya. Tetapi ada orang yang berkata kepadanya bahwa ia mengusir setan atas nama penghulu setan, yaitu Beelzebul. Dan Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Allah. Allah lah satu-satunya penguasa dan yang empunya kerajaan Allah. Mengapa ada orang yang masih meragukan kuasa Allah yang berada dalam diri Tuhan Yesus? Apakah mereka iri kepadanya? Bisa jadi. Apakah mereka tidak percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengusir setan? Bisa jadi. Apakah mereka tidak percaya kepada kuasa Allah yang ada dalam diri Yesus? Tuhan Yesus mementahkan kedegilan hati mereka. Firman-Nya, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu.
Saudara-saudari terkasih, dalam hidup ini tak seorang pun tidak mempunyai persoalan. Setiap orang punya masalah. Tetapi siapakah di antara kita mempercayakan hidupnya kepada kuasa Allah yang akan menyelesaikan persoalan yang dihadapinya? Banyak orang yang sudah menjadi Kristen, menjadi orang Katolik, Anda juga. Tetapi masih banyak orang yang tidak mempedulikan imannya itu. Bahkan ada yang mengabaikannya juga. Mengaku orang Katolik, tetapi masih pergi ke dukun dan percaya pada ramalan dan prediksi orang pintar. Mengaku orang Kristen, tetapi tidak pernah ke gereja. Ke gereja kalau Natal dan Paskah saja. Mengaku orang Kristen, tetapi tidak pernah berdoa, apalagi membaca Alkitab. Mengaku orang Kristen, tetapi hidupnya serampangan dan gemar menyakiti hati orang. Orang Kristen macam apa itu? Jangan tersinggung dan jangan marah, sebab Anda saya pastikan bukan orang yang saya maksudkan. Betul? Marilah kita sedikit mau belajar dari peristiwa Yesus yang mengusir setan dari orang bisu hari ini. Ada saja orang yang meragukan kealahannya, bahkan sampai hari ini. Yesus hanya dianggap seperti seorang dukun yang bisa mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Yesus itu dianggap tidak lebih dari seorang manusia biasa seperti mereka juga. Namun bagi kita, Yesus itu adalah Allah yang berkuasa atas setan. Ia sanggup menaklukkan kuasa kegelapan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan kita dan menegaskan kepada para pengikutnya, juga untuk saya dan Anda. Firman-Nya, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Inilah kehendak Tuhan Yesus, supaya kita selalu berada bersama-sama dengan Dia, mengikuti Dia dan mengandalkan Dia. Bisa saja dan bisa jadi kita kehilangan kepercayaan kepada seseorang yang mungkin selama ini menjadi sandaran kita, dan kepadanya kita mengandalkan dan menaruh harapan. Tetapi siapa yang sudah membuktikan kepadamu setia bersamamu? Saya bisa memastikan hanya Allah dan hanya Yesus yang bisa kita andalkan. Bahkan ketika kita tidak sedang setia kepadanya, Ia akan mencari kita, dan betapa bahagianya Dia setelah mendapatkannya kembali. Allah itu adalah Tuhan yang setia, sebab Dia tidak dapat menyangkal dirinya, sebab padanya hanya ada kasih. Ia menghendaki semua orang terlepas dan terbebas dari belenggu setan, yaitu kejahatan dan kuasa kegelapan. Menjadi pertanyaan di akhir renungan hari ini, siapakah di antara kita yang selama hidupnya mengandalkan Tuhan dengan sepenuh jiwa dan raganya? Katakan dalam hatimu, saya. Puji Tuhan, kalau memang demikian, karena Anda sudah
menjadi bagian dari keluarga Allah. Apakah aku percaya akan kuasa Allah dalam Yesus yang dapat menyelamatkanku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami percaya akan kuasa Allah dalam diri Tuhan Yesus. Oleh firman-Nya kami telah dibebaskan dari kuasa kegelapan. Bantulah kami untuk setia kepadanya dan mengandalkan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.